Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Kembali ketemu lagi dengan saya Diatri Susilawati dalam pembelajaran Sejarah Indonesia kelas 12. Dalam pertemuan kali ini kita bahas tentang keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan sampai masa liberal. Pada awal kemerdekaan, kehidupan ekonomi bangsa Indonesia sangat memprihatinkan dan mengalami kekacauan. Rusaknya sumber daya alam karena selama penjajahan seluruh potensi ekonomi diserahkan kepada kepentingan perang Jepang. Kestabilan politik yang belum kondusif, pengusaha-pengusaha lokal yang seharusnya menopang ekonomi bangsa justru tergerus oleh pengusaha asing. Para siswa, masalah lain yang dihadapi dalam menghadapi kekacauan ekonomi Indonesia antara lain adalah yang pertama adanya hiperinflasi. Kemudian yang kedua adalah kekosongan kas negara. Yang ketiga adalah blokade ekonomi Belanda. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah inflasi. Inflasi di sini adalah kemerosotan nilai mata uang kertas karena banyaknya dan cepatnya uang kertas beredar sehingga menyebabkan naiknya harga-harga barang. Faktor-faktor penyebab inflasi. Yang pertama, banyaknya peredaran mata uang yang berlaku saat itu. Ada 3 jenis mata uang yang berlaku, yaitu mata uang Desa-Fase Bank, kemudian mata uang pemerintah Hindia Belanda, mata uang pendudukan Jepang, dan pada bulan Maret 1946, APNE memberlakukan mata uang Nika. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan mata uang Ori atau uang Republik Indonesia. Mata uang yang berlaku di Indonesia pada awal kemerdekaan. Ini contohnya, ada mata uang pendudukan Jepang, kemudian mata uang Desa-Fase Bank tadi, kemudian mata uang Hindia Belanda. Terus kemudian di sini adalah mata uang Nika, dan yang terakhir adalah mata uang Ori. Berikutnya, cara mengatasi kesulitan ekonomi pada awal kemerdekaan. Yang pertama, dengan pinjaman nasional, kemudian pembentukan Bank Negara Indonesia. Tugasnya adalah mengatur nilai tukar ori dengan valuta asing yang ada di Indonesia. Konferensi ekonomi, kemudian pembentukan Badan Perancang Ekonomi, rencana Kasimo atau Kasimo Plan, kemudian Persatuan Tenaga Ekonomi. Kita lihat pinjaman nasional. Pinjaman nasional ini adalah merupakan upaya yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Indonesia Insinyur Surahman pada bulan Juli 1946, yaitu dengan mengadakan pinjaman nasional yang akan dibayar kembali dalam jangka waktu 40 tahun. Konferensi ekonomi membahas permasalahan ekonomi yang lebih luas, perencanaan ekonomi pemerintah, keuangan negara, pengendalian harga, dan distribusi tenaga kerja. Rencana Kasimo. Yang pertama, program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan yaitu E.J. Kasimo dengan merencanakan produksi 3 tahun dari tahun 1948 sampai 1950 untuk usaha swasembada pangan. Programnya adalah menanami tanah kosong di Sumatera seluas 281.277 hektar. Melakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul di wilayah Pulau Jawa. Mencegah penyembelihan hewan yang berperan penting dalam produksi pangan. Dibentuknya kebun bibit di tiap desa.
Kemudian diadakan transmigrasi. Bagaimana cara menembus blokade ekonomi Belanda? Hal yang dilakukan adalah yang pertama melalui politik, yaitu membantu India dengan pengiriman beras 500.000 ton beras. Sebagai imbalannya adalah India mengirimkan bahan pakaian yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Kemudian India sangat aktif mendukung perjuangan Indonesia di forum internasional. Berikutnya dalam bidang ekonomi, yaitu mengadakan hubungan dagang dengan pihak swasta Amerika Serikat atau BTC, yaitu Banking and Trading Corporation. Berikutnya membentuk kantor perwakilan di Singapura yang diberi nama Indov, Indonesia Office, tahun 1947. Langkah selanjutnya adalah membentuk KPULN, yaitu Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri, dengan membeli senjata dan perlengkapan angkatan perang serta usaha untuk memasukkannya ke Indonesia. Nah, sekarang keadaan ekonomi pada masa liberal juga masih sangat buruk. Hal ini disebabkan beban hutang pasca konferensi meja bundar. Yang kedua, negara defisit hingga 5,1 miliar. Kemudian adanya pemberontakan dan separatisme. Berikutnya, belum adanya tenaga ahli yang memadai. Kemudian hanya mengandalkan satu jenis ekspor, yaitu pertanian. Nah, bagaimana mengatasi ekonomi masa liberal? Yang pertama adalah dengan gerakan benteng. Nah, gerakan benteng ini adalah konsep pembangunan ekonomi Indonesia dalam pembangunan ekonomi baru oleh Profesor Dr. Sumitro, di mana mencoba mempraktekkan sistem atau sektor perdagangan dengan memberi kredit atau bimbingan kepada pengusaha pribumi. Berikutnya adalah Gunting Safruddin, yaitu dengan cara mengurangi jumlah peredaran uang pada tanggal 20 Maret 1950. Menteri Keuangan Sarifuddin mengambil tindakan, yaitu dengan cara memotong uang dengan memberlakukan setengahnya untuk mata uang bernilai 2,5 ke atas. Kebijakan ini diistilahkan dengan nama Gunting Sarifuddin. Yang berikutnya adalah nasionalisasi perusahaan asing, yaitu dengan melakukan tindakan nasionalisasi di Javasse Bank. Kemudian berikutnya adalah sistem ekonomi Alibaba. Nah, sistem ekonomi Alibaba ini yaitu Menteri Perekonomian Mr. Iskak Cokro Hadisuryo, dengan tujuan adalah memajukan perdagangan pribumi. Nah, Ali ini diistilahkan sebagai pengusaha pribumi dan Baba adalah pengusaha non-pribumi. Di sini ada kerjasama antara Ali dan Baba atau pengusaha pribumi dan non-pribumi dalam memajukan perekonomian Indonesia. Walaupun ini pun mengalami kegagalan, di mana pedagang pribumi hanya dijadikan alat oleh pedagang non-pribumi. Yang berikutnya adalah membentuk Biro Perancang Nasional. Nah, kemudian pemikiran ekonomi nasional pada masa demokrasi liberal, yaitu oleh Sumitro Joyohadikusumo, bahwa pembangunan ekonomi pada masa demokrasi liberal masih menemui berbagai hambatan karena sistem ekonomi kolonial masih mengakar kuat di Indonesia. Menghadapi kondisi tersebut, Sumitro Joyohadikusumo menitik beratkan ekonomi nasional dengan memperkuat sistem perdagangan yang tadi sudah dijelaskan.
Kemudian pemerintah merangkul kaum pribumi untuk mewujudkan kelas pengusaha pribumi. Nah, demikian ulasan daripada keadaan ekonomi pada masa awal kemerdekaan sampai demokrasi liberal. Kemandirian sangat diperlukan untuk mengambil sikap dan menata kehidupan suatu bangsa dalam situasi apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.